hasil dari penelitian-penelitian menjelaskan bahwa preeklamsia itu sebenarnya bisa dicegah dengan Assalamualaikum semuanya, Apris Listianingsih di sini. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang preeklamsia, pembunuh nomor 1 ibu di Indonesia gitu ya. Kenapa aku bilang ini adalah pembunuh nomor 1? Karena 3 penyebab kematian ibu di Indonesia itu adalah: pertama, tekanan darah tinggi, kejang, dan preeklamsia. Yang kedua itu adalah perdarahan, yang ketiga itu adalah infeksi ya. Nah, masalahnya itu pada saat kita bicara terkait dengan preeklamsia, kenapa saya bilang dia membunuh nomor 1? Karena dia itu penyakit yang berbeda dengan 2 penyakit yang lainnya. Kalau penyakit yang ini tuh dia bisa dicegah dan bisa diobati dengan mudah gitu loh, asalkan kita sudah tahu protokolnya. Sedangkan kalau yang namanya preeklamsia, dia itu like a ghost, kayak hantu, dimana ketika itu sudah menyerang pada ibu hamil itu bisa menyebabkan kematian, dan kita itu nggak tahu sampai saat ini obatnya itu masih belum ada. Yang ada itu hanyalah perawatan untuk mencegah kejang atau mencegah masalah selama preeklamsianya itu sendiri gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu preeklamsia. Preeklamsia itu adalah suatu sindrom di mana ibu akan mengalami suatu gangguan gejala seperti darah tinggi, penglihatan kabur gitu, kepalanya pusing gitu. Nah, itu terjadi pada usia kehamilan 20 minggu, dan yang pasti diagnosis pastinya itu pada saat ibu itu mengeluarkan urinnya itu mengandung protein gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan definisi preeklamsianya dulu. Nah, si preeklamsia ini biasanya kalau untuk orang non medis disebut dengan keracunan pada kehamilan. Bukan karena keracunan makanan, tapi karena memang gejalanya itu mirip seperti orang keracunan. Dia biasanya agak menimbulkan mual, pandangan kabur, terus kepala pusing gitu. Dan itu terus terjadi selama proses kehamilannya gitu. Dan kalau orang yang sudah terkena preeklamsia, nggak ada cara untuk mengobatinya kecuali kehamilannya berhenti gitu ya. Entah kehamilannya berhenti karena memang sudah masa aterem, atau memang dia harus dihentikan karena memang preeklamsianya ini sangat mengancam nyawa. Biasanya kalau dihentikan itu apabila dikira janinnya itu sudah cukup umur untuk bisa hidup di luar kandungan gitu. Nah, kenapa saya bilang preeklamsia ini juga sebagai pembunuh? Karena kadang-kadang preeklamsia itu bisa menjadi eklamsia. Jadi kalau preeklamsia itu tadi kan ya tekanan darahnya tinggi, adanya protein di dalam urin gitu. Nah, kalau eklamsia itu tekanan darah tinggi, ada protein di dalam urin, dan sampai menyebabkan kejang. Nah, justru inilah yang paling ditakutkan. Preeklamsia itu dibaginya itu menjadi 2, preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Kalau preeklamsia ringan itu biasanya dia tekanan darahnya terjadi peningkatan pada sistol itu pada bagian atas itu tuh lebih dari 30, dan peningkatan pada bagian bawahnya pernya itu lebih dari 15. Jadi kalau kita lihat untuk preeklamsia ringan itu tekanan darahnya lebih dari 140/90 itu untuk tekanan darah preeklamsia ringan. Terus juga kadar protein yang dikeluarkan di dalam urin itu juga masih positif 1 sampai dengan positif 2 gitu ya. Nanti kalau misalkan kira-kira teman-teman butuh lagi membahas tentang bagaimana caranya membaca terkait dengan protein urin dan bagaimana cara melakukan tesnya, kita sharing di video yang terpisah aja gitu ya. Jadi saya mau ngebahas tentang preeklamsianya dulu. Terus kalau kira-kira perlu nggak kita ngebahas protein urin, komen aja di bawah gitu ya. Jadi kalau untuk preeklamsia ringan ini biasanya tekanan darahnya itu baru 140/90 itu ada peningkatan, dan proteinnya itu paling cuman positif 2 aja, dan ibunya itu biasanya emang ada bengkak gitu di tangan dan di kaki, tapi dia masih bisa melakukan aktivitas biasanya gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya preeklamsia berat atau preeklamsia dengan perburukan atau dengan adanya masalah. Jadi biasanya orang sudah preeklamsia berat itu kalau tekanan diastol atau per di bawahnya itu yang pernya itu lebih dari 110, terus dengan positif 3 ke atas gitu. Nah, itu udah dengan preeklamsia berat. Berarti kan kadar protein urinnya itu lebih banyak di dalam urin gitu. Lebih banyak protein yang keluar di dalam urin gitu. Nah, biasanya karena protein itu udah banyak banget keluar dari tubuh gitu, sehingga tubuh itu kan kekurangan protein. Kalau tubuh itu kekurangan protein, tubuh itu akan
mengalami pembengkakan. Pembengkakan itu di bagian tangan, muka gitu ya, nggak cuma di kaki doang, bahkan di paru-parunya juga bisa membengkak. Terus juga ginjalnya juga akan mengalami gangguan. Terus dia akan mengalami biasanya resiko kejang itu lebih tinggi gitu. Nah itu kenapa sebabnya preeklamsia itu sangat menakutkan gitu. Nah untuk preeklamsia sendiri, orang yang sudah terdeteksi dengan preeklamsia itu dia nggak akan bisa langsung kayak orang demam terus dikasih obat sembuh gitu ya, enggak. Dia akan terus mengalami gejala itu dan perberatannya itu semakin lama semakin berat, kadar protein urinnya juga semakin berat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Itu sih sebabnya orang yang menderita preeklamsia itu jarang banget usia sampai dengan usia kehamilan 40 minggu. Biasanya kalau kira-kira janinnya itu udah bisa hidup di luar kandungan, itu biasanya langsung diakhirin gitu ya. Terus tadi kan saya sudah jelaskan itu preeklamsia. Terus sebenarnya apa sih penyebabnya preeklamsia gitu? Nah, preeklamsia itu sebenarnya masih like a ghost. Jadi kita itu masih belum tahu apa sih penyebabnya preeklamsia. Itu kalau di bahasa medisnya kita sebut preeklamsia itu disease of theory. Jadi penyakit karena adanya teori, belum ada penyebab pasti. Kalau kayak anemia itu penyebab pastinya apa? Orang kurang nutrisi, kalau nggak dia kena infeksi, kalau nggak karena perdarahan gitu ya, itu penyebabnya anemia. Tapi kalau untuk preeklamsia ini penyebabnya itu belum pasti banget. Nah hanya ada beberapa faktor resiko yang atau teori-teori yang menjelaskan itu. Contohnya pada teori yang pertama bahwa orang yang biasanya preeklamsia itu karena plasentanya itu yang nggak bagus gitu menempelnya. Jadi pas proses nempel itu tubuh mengeluarkan imun yang untuk menolak pembentukan plasenta itu, sehingga karena itu terus berlanjut sehingga plasenta itu dibentuknya itu nggak sempurna dan dia menyebabkan masalah gangguan preeklamsia tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan preeklamsia itu sendiri. Contohnya adalah ibu dengan hamil pertama dan usia ibu hamil itu kurang dari 20 tahun. Kenapa? Karena pada kajian penelitian sebelumnya mengatakan bahwa preeklamsia itu juga disebabkan karena kurangnya kalsium gitu ya. Sedangkan kalau orang yang usianya kurang dari 20 tahun, sebenarnya tubuh itu masih membutuhkan kalsium untuk pertumbuhan dirinya. Tapi karena dia keburu hamil duluan sebelum usia 20 tahun, kalsium yang dipakai untuk tubuhnya si ibu itu justru dipakai untuk janin. Jadi nggak cukup untuk ibu, juga nggak cukup untuk janin gitu. Itu sebabnya orang yang menderita preeklamsia itu dia kekurangan kalsium. Selain itu juga karena kekurangan vitamin D. Itu salah satu penyebab dari preeklamsia itu sendiri gitu ya. Atau misalkan ini preeklamsia itu juga biasanya bisa diinduksi karena plasentanya itu besar. Karena apa? Karena janinnya ada 2. Jadi gitu ya. Jadi penyebab preeklamsia itu bisa dikarenakan usianya sendiri kurang dari 20 tahun dan ini merupakan kehamilan yang pertama. Terus janinnya itu kembar gitu. Itu juga bisa beresiko terhadap preeklamsia, atau dia itu justru sudah terlalu tua untuk hamil. Karena kenapa? Karena pada saat orang sudah tua itu imun sistemnya itu kan kurang, sedangkan preeklamsia itu berhubungan banget sama yang namanya imun sistem gitu ya. Selain itu juga dengan kekurangan kalsium dan vitamin D. Jadi buat hasil dari penelitian menjelaskan bahwa preeklamsia itu sebenarnya bisa dicegah dengan kita mengkonsumsi kalsium dan vitamin D. Terus juga di usia yang rentan terus juga bisa dicegah di usia yang aman untuk hamil, yaitu 25-35 tahun gitu. Nah, jadi gimana sih caranya biar kita itu bisa aman dari penyakit preeklamsia itu sendiri? Nah, cara yang paling utama itu adalah apabila kita usia kehamilannya itu sudah lebih dari 20 minggu, kita wajib memeriksakan diri kita, memeriksakan urin kita ke tenaga kesehatan, apakah mengandung protein atau enggak gitu ya. Nanti mungkin saya akan jelasin sendiri kenapa di dalam urin itu nggak boleh ada protein gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Kalau misalnya menurut teman-teman itu penting, komen aja di bawah, Bu bahas lagi dong terkait dengan protein atau bagaimana caranya melakukan pemeriksaan protein urin gitu ya. Jadi pertama untuk cara mencegahnya itu adalah kita kalau usia kehamilannya lebih dari 20 minggu datang untuk cek protein urin.
Selain itu kita harus rajin datang ke tenaga kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan rutin, sehingga apabila terjadinya gejala preeklamsia seperti gejalanya seperti pusing yang tidak hilang setelah dibawa istirahat, terus juga pandangannya kabur, terus juga seperti adanya bengkak nggak cuma di kaki tapi juga adanya bengkak di tangan gitu. Teman-teman itu wajib banget harus datang ke tenaga kesehatan. Terus biasanya kalau untuk yang preeklamsia berat itu sampai mengalami nyeri ulu hati. Jadi di sini itu ada nyeri yang kerasa banget. Jadi emang benar-benar kayak orang keracunan ya. Pusing gitu, dia mual, nyeri ulu hati, pandangannya kabur gitu. Nah, adanya pembengkakan. Jadi emang bener kalau yang namanya preeklamsia itu keracunan kehamilan ya, emang karena gejalanya itu mirip banget sama orang yang keracunan gitu ya. Nah, biasanya orang dengan preeklamsia itu juga dia akan refleks untuk muntah gitu. Bukan karena muntah kehamilan, bukan karena dari hormon kehamilan, bukan, tapi karena kasus preeklamsianya sendiri. Jadi oke, teman-teman, let's be smart. Kalau kita itu udah hamil, langsung ke tenaga kesehatan untuk mengecek kehamilan kita. Dan apabila ada gejala yang kita sebutkan tadi di preeklamsia itu, kita harus dilakukan pemantauan rutin di tenaga kesehatan agar bisa tercegah terjadinya kejang dan kematian. Oke, untuk ibu hamil semoga selalu sehat, dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini untuk membantu channel ini berkembang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.